Halo, berjumpa kembali pada materi pelajaran Matematika kelas 9. Untuk di bab yang pertama kita akan belajar tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Hal yang kita pelajari pada bagian yang pertama yaitu tentang bilangan berpangkat di sini adalah bilangan berpangkat bulat, kemudian yang kedua itu mengenai bilangan berpangkat pecahan dan bentuk akar. Untuk bilangan bulat sendiri, kita akan mempelajari tentang yang pertama, bagaimana pengertian bilangan berpangkat tersebut. Yang kedua, bilangan berpangkat bilangan bulat. Yang ketiga, mengenai operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat. Yang keempat, berkaitan dengan perkalian dan pembagian pada bilangan berpangkat. Dan yang kelima, mengenai bentuk baku dan persamaan pada perpangkatan. Oke, kita langsung saja mengenai pengertian perpangkatan bilangan. Bentuk umum perpangkatan bilangan A sebagai berikut. A berpangkat N itu sama dengan A kali A kali A sebanyak N faktor, di mana A pangkat N itu dibaca A pangkat N, kemudian A disebut sebagai bilangan pokok atau basis, dan N disebut pangkat eksponen. Contohnya, 3 berpangkat 4 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali atau 4 faktor. Kemudian 6 pangkat 5 sama dengan 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 sebanyak 5 faktor. Kemudian kalau min 8 berpangkat 6 berarti min 8-nya merupakan hasil perkalian sebanyak 6 faktor. Kemudian 1/2 pangkat 5 sama dengan 1/2 sebanyak 5 faktor. Kita perhatikan di sini kalau misalkan ada negatif di dalam tanda kurung, maka negatifnya itu ikut untuk dipangkatkan sebanyak pangkat bilangan bulat tersebut atau sebanyak N faktor pengalinya. Oke, kita lanjut lagi. Sebagai latihan, tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat. Berarti bisa kita tuliskan menjadi 7 yang ditulis sebanyak perkalian 4 faktor bisa ditulis menjadi 7 berpangkat 4. Kemudian untuk 6-nya kita hitung perkaliannya ada sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 6-nya berpangkat 7. Kemudian untuk 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 11-nya sebanyak 9 faktor. Kemudian yang kedua, jabarkan dalam bentuk perkalian berulang. Berarti 15-nya dituliskan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga dengan min 8-nya. Bisa ditulis min 8 kali min 8 kali min 8 kali min 8 kali min 8 kali
min 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru 6. 7, 8, 9. Jadi min 8-nya ditulis sebanyak 9 kali atau 9 faktor. Kemudian untuk 1/4 juga sama, dituliskan sebanyak 4 faktor karena pangkatnya itu adalah pangkat 4. Betul sekali. Selanjutnya untuk negatif 2/5 berpangkat 7, maka ditulisnya di dalam kurung sebanyak 7 faktor. Ya, betul sekali. 1, 2, 3, 4. Ini baru 4. 5, 6. Jadi ditulisnya sebanyak 7 faktor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut lagi. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lanjut ke bilangan berpangkat bilangan bulat. Perhatikan tabel bilangan perpangkatan bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0 berikut. Perpangkatan bilangan 2. Misalkan 2 pangkat 3 tadi sudah diketahui bahwa 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 faktor karena pangkatnya 3. Begitu juga dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 1. Terus bagaimana dengan 2 pangkat 0? Karena pangkatnya ini terus menurun, jadi kita bisa perhatikan di sini terus dibagi 2. Kemudian bagi 2 lagi. Bagi 2 lagi, maka didapatkan 1. Dengan demikian, kita dapat kesimpulan di sini. Kalau misalkan pangkatnya itu semakin kecil sama dengan 0, maka jawabannya itu adalah 1. Begitu juga kalau misalkan kita kecilkan lagi. Kalau tadi itu kan bagi terus bagi 2, bagi 2. Nah, sekarang bagi 2, maka 1/2 itu adalah 2 pangkat min 1, 2 pangkat min 2, 2 pangkat min 3. Karena terus kita bagi dengan 2. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita lanjut ke bilangan perpangkatan 0. Untuk semua bilangan A dengan A-nya itu tidak sama dengan 0, akan diperoleh nilai A berpangkat 0 sama dengan 1. Jadi A-nya ini tidak boleh 0. Angka berapapun selain 0. Jadi dipangkatkan dengan 0, maka jawabannya itu adalah 1. Sebaliknya, bilangan berpangkat negatif A berpangkat N untuk sembarang A yang bukan 0, maka jawabannya itu adalah 1 per A berpangkat bilangan positif. Kalau misalkan A per B berpangkat min N, maka ditulisnya menjadi dibalik. Penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut dengan pangkatnya pangkat positif. Mengapa bisa seperti ini? Karena kita bisa lihat dari petunjuk yang pertama ini. Misalkan kita punya A per B berpangkat min N, maka bisa dituliskan menjadi, kita tahu bahwa A berpangkat min N, kemudian B-nya juga berpangkat min N. Nah, di sini dari petunjuk yang pertama bahwa A berpangkat min N itu bisa ditulis 1 per A pangkat N dibagi 1 per B berpangkat N. Nah, dalam pecahan diketahui bahwa membagi dengan pecahan sama artinya dengan dikalikan dengan kebalikannya. Nah, ini
bisa ditulis B pangkat N per A pangkat N, atau B per A berpangkat N. Jadi kebalikannya. Oke, kita sudah mendapatkan alasan mengapa penulisan ini kebalikannya. Kita lanjutkan lagi. Sebagai contoh, misalkan 5 berpangkat 0 sama dengan 1. Min 10 berpangkat 0 sama dengan 1. Karena negatifnya ini ada di dalam kurung, maka negatifnya juga dipangkatkan 0. Makanya jawabannya sama dengan 1. 3 per 4 berpangkat 0 sama dengan 1. Min 2 per 9 pangkat 0 sama dengan 1. 5 berpangkat min 2 sama dengan 1 per 5 pangkat 2. 8 berpangkat min 4 sama dengan 1 per 8 berpangkat 4. Kemudian 2 per 5 berpangkat min 3 sama dengan, ini dibalik seperti yang tadi, 5-nya di atas, 2-nya di bawah, berpangkat 3. 4 per 7 berpangkat 5 sama dengan, dibalik lagi, 4-nya di atas, karena tadi 4 per 7 berarti 4-nya di bawah, 7-nya di atas, berpangkat positif, yaitu 5. Oke, sebagai contoh di sini, untuk soal nomor 1 sama dengan, karena yang berpangkat 0 itu adalah 1, maka 4 pangkat 0-nya 1, 9-nya juga 1, min 3-nya juga 1, maka jawabannya 3. Selanjutnya 3 berpangkat min 4 sama dengan 1 per 3 berpangkat 4. Begitu juga dengan 1 per 3 pangkat min 3 bisa ditulis menjadi 3 per 1 berpangkat 3 atau 3 pangkat 3. Kemudian 2 per 5 bisa ditulis 5 per 2 berpangkat 4. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang mengenai operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat. Yang pertama, mengenai urutan pengerjaan hitungan campuran. Ini kita hapus terlebih dahulu. Yang pertama itu berkaitan dengan operasi di dalam kurung. Yang kedua, operasi perpangkatan. Yang ketiga, operasi perkalian dan pembagian. Dan yang keempat itu operasi penjumlahan dan pengurangan. Sebagai contoh misalkan, perhatikan operasi hitung bilangan berikut sesuai urutan pengerjaannya. 4 ditambah 3 kali 2 pangkat 2, maka yang dikerjakan terlebih dahulu itu adalah perpangkatannya. Kemudian perkaliannya didapat 75, barulah penjumlahannya. Sekarang bagaimana kalau misalkan ada tanda kurung, kemudian ada pembagian, perpangkatan, dan seterusnya. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung, seperti urutan pengerjaannya ini. Jadi 4 kali 3 didapat 12 pangkat 2. Kita bagi dengan 2 pangkat 2 dikurangi 6 sama dengan, baru perpangkatannya kita selesaikan. 12 pangkat 2 dibagi 4 sama dengan 6 dikurangi 6 sama dengan 36 dikurangi 6 didapatkan 30. Sebagai contoh misalkan 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 3 dikurangi 3 kali 2 pangkat 2. Maka penyelesaiannya adalah, karena di sini tidak ada tanda kurung, maka yang diselesaikan itu adalah perpangkatannya sesuai dengan urutan pengerjaan yang tadi. 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 faktor. Ditambah dengan 2 pangkat 3-nya, kemudian dikurangi 3 kali 2 pangkat 2.
Kemudian baru dilanjutkan dengan perkaliannya. Perkaliannya terlebih dahulu dikerjakan. 2 pangkat 4-nya adalah 16, 2 pangkat 3-nya 8, 2 kali 4-nya adalah ini 12. Nah, baru penjumlahan dan pengurangannya. Ini dijumlahkan, dikurangi. Jadi hasilnya adalah 12. Begitu juga contoh yang B. 2/3 pangkat 2 ditambah dalam kurung 2/3 pangkat min 1. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu itu adalah yang di dalam kurung. 2/3 itu ditulisnya menjadi 2/2. 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Ditambah, nah 2/3 berpangkat min 1 tadi adalah 3/2. Nah, kita bisa samakan penyebut. KPK dari 2 dan 9 adalah 18. Sehingga didapatkan 8/2/18 ditambah 27/18 sama dengan 35/18. Jadi hasil dari 2/3 pangkat 2 ditambah 2/3 pangkat min 1 adalah 35/18. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya, ke latihan. Nah, untuk dapat mengerjakan soal nomor 1, tahapannya adalah yang pertama, kita lihat tidak ada tanda kurung di sini. Langsung kita kerjakan perpangkatannya. 5 pangkat 2 itu adalah 25. Kemudian 5 pangkat 1 adalah 5 ditambah 5 pangkat 0 itu 1. Nah, baru dikerjakan penjumlahan dan pengurangannya. 25 kurang 5, 20 ditambah 1 sama dengan 21. Jadi jawabannya adalah C. Sekarang yang nomor 2, tahapannya. Kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu, berarti 4 pangkat 3 per 3 pangkat 3 dikurangi 2/3 berpangkat 2. Langkah yang kedua, selesaikan pembagiannya atau yang masih di dalam kurung. Didapatkan 64/27 dikurangi dengan 4/9. Nah, sekarang samakan penyebutnya. Langkah yang ketiga berarti 64/27 dikurangi, ini kita kalikan 3, kalikan 3 didapatkan 12/27. Ini sama dengan 52/27. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang perkalian dan pembagian pada bilangan berpangkat. Suatu bilangan berpangkat, bilangan bulat berpangkat M kali A berpangkat N, bilangan pokoknya sama, kalau dikalikan maka pangkatnya kita tambahkan. Kemudian suatu bilangan pokok A berpangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya adalah A berpangkat pangkatnya yang tadi dikalikan. Kemudian suatu bilangan pokok yang berbeda dikalikan kemudian berpangkat M, maka hasilnya adalah masing-masing bilangan pokok tersebut kita pangkatkan, baru dikalikan. Selanjutnya, bilangan pokok yang sama, pangkatnya berbeda, maka pangkatnya dikurangi. Yang terakhir, kalau misalkan dua bilangan bulat yang berbeda, bilangan pokoknya berpangkat M, maka hasilnya adalah kita tuliskan menjadi pembagian bilangan bulat berpangkat M, atau masing-masing bilangan pokok tersebut kita pangkatkan dengan M.
Sebagai contoh, tentukan hasil operasi berikut menjadi bentuk pangkat bulat positif. Misalkan di sini 3 berpangkat 4 kali 3 berpangkat 7. Karena bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya kita tambahkan. 4 ditambah 7 sama dengan 11. Jadi hasil dari 3 berpangkat 4 kali 3 berpangkat 7 sama dengan 3 berpangkat 11. Selanjutnya 5 berpangkat 8 dibagi 5 berpangkat 2 sama dengan 5 berpangkat 8 dikurangi 2. Karena bilangan pokoknya sama, jadi pangkatnya dikurangi untuk suatu pembagian. Jadi hasil dari 5 pangkat 8 dibagi 5 pangkat 2 adalah 5 berpangkat 6. Nah, selanjutnya kita lanjut ke latihan soal lagi. Hasil operasi dari 36 berpangkat 3 kali 24 berpangkat min 2 adalah, ini kita bisa buatkan menjadi 36 pangkat 3 kali 24 berpangkat min 2 sama dengan 36 nya sendiri terlebih dahulu kita buat 6 pangkat 2 dipangkatkan 3 kali 24 nya adalah 4 kali 6 pangkat min 2. Nah, sekarang ini bisa ditulis menjadi 6 pangkat 6 karena pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kaliin. Kemudian kali 4 pangkat min 2 kali 6 pangkat min 2. Nah, sekarang ada muncul perkalian 6. Jadi kita dapatkan 6-nya menjadi 6 kurang 2 kali 4 pangkat min 2. Kita dapatkan 6 berpangkat 4 kali 4 berpangkat min 2. Nah, di sini kalau kita lihat di pilihannya tidak ada perkalian 4 maupun 6. Jadi kita bisa sederhanakan lagi. Ini 2 kali 3 berpangkat 4 kali 2 pangkat 2 pangkat min 2. Nah, ini sama dengan 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4 kali 2 berpangkat min 4. Ini sama dengan 2 pangkat 4 dikurangi 4 kali 3 pangkat 4. 2 pangkat 0 kali 3 pangkat 4. Kita tahu bahwa perpangkatan 0 itu adalah 1, sehingga jawabannya adalah 3 berpangkat 4. Dari pilihannya berarti jawabannya adalah A. Nah, selanjutnya bentuk sederhana dari 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 kali 7 pangkat 2 berpangkat 3. Nah, dengan menggunakan sifat perkalian bilangan bulat dan perpangkatannya, kita bisa dapatkan 3 berpangkat 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3 pangkat 3. Begitu juga dengan 2 pangkat 3 pangkat 3 kali 7 pangkat 2 pangkat 3. Ini sama dengan 3 berpangkat 6 kali 5 berpangkat 9 2 berpangkat 9 kali 7 berpangkat 6. Nah, kita lihat di sini hasilnya di pilihannya 3 berpangkat 6, 5, 9, 2 pangkat 9, 7 pangkat 6. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut lagi. Kita hapus terlebih dahulu. Oke, sekarang kita lanjut pembahasannya.
mengenai bentuk baku dan persamaan pada perpangkatan. Bentuk baku merupakan A kali 10 berpangkat N, dengan A-nya itu merupakan kisaran dari angka 1 dan kurang dari 10, dengan N-nya adalah bilangan bulat. Contohnya, ini adalah 1.200.000, maka bisa dituliskan menjadi 1,2, karena A-nya itu adalah kisaran dari 1 dan kurang dari 10. Kalau memakai 12 berarti lebih dari 10. Kalau misalkan memakai 0,12 berarti kurang dari 1, makanya yang dipilih 1,2. Supaya komanya ada di belakang angka 1, kita hitung dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1,2 kali 10 berpangkat 6. Begitu juga 0,00000 sampai dengan 64 ini bisa dituliskan 6,4 kali 10 berpangkat. Kita hitung supaya komanya ini berada di belakang angka 6. Ternyata ada 10 langkah di sini, maka dituliskan 10 berpangkat min 10. Persamaan pada perpangkatan. Jika A berpangkat Fx sama dengan A berpangkat Gx, kalau bilangan pokoknya sama, maka cukup di atasnya sama, kita samakan. Dengan A bilangan real, dan Fx dan Gx merupakan fungsi dalam variabel X. Jadi perhatikan, kalau misalkan A-nya sudah sama, jadi nggak usah dilihat lagi. Jadi cukup di atasnya aja atau pangkatnya saja yang kita lihat. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini ada 250.000. Kita ubah menjadi bentuk bakunya menjadi 2,5 kali 10 berpangkat 5. Jadi dihitung dari belakang 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga 0, sekian 375 dituliskan 3,75 kali 10 berpangkat, koma yang ada di belakang angka 0 kita pindahkan supaya ada di belakang angka 3. Jadi loncatannya sebanyak 5 kali, maka ditulis berpangkat min 5. Selanjutnya, tentukan nilai N pada persamaan berikut. Nah, seperti yang tadi, berarti kita harus menyamakan terlebih dahulu. Kalau di sini ada 2 pangkat N, maka di belakangnya juga harus 2 berpangkat. 2 pangkat N sama dengan 32. Nah, 32 kita ubah menjadi 2 berpangkat 5. Nah, karena duanya sudah sama, ini kita nggak usah lihat. Jadi tinggal pangkatnya saja yang kita samakan, didapatkan N sama dengan 5. Selanjutnya, kalau misalkan 1/2 berpangkat N min 1, bisa dituliskan menjadi, kalau misalkan 1/2 berpangkat N kurang 1, ini sama dengan 4, maka kita bisa menyamakan bilangan pokoknya terlebih dahulu. Di sini ada 2 pangkat min 1, N kurang 1. Berarti 4-nya juga bisa diubah menjadi 2 berpangkat 2. Nah, lanjut lagi. Berarti 2 berpangkat min 1 kali N kurang 1 sama dengan 2 pangkat 2. Nah, dari sini bilangan pokoknya sudah sama, nggak usah diperhatikan, tinggal perpangkatannya aja yang kita samakan. Ini kita buka, berarti min N ditambah 1 sama dengan 2. Berarti min N sama dengan 2. Menggunakan prinsip PLSP atau persamaan linear satu variabel, berarti satunya bisa kita pindahkan menjadi kurang 1,
selanjutnya dengan menggunakan prinsip pembagian berarti N sama dengan 1 dibagi min 1 sama dengan min 1. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasannya. Sekarang ke latihan bentuk baku. 7 berapa ini? 725 nolnya sebanyak 9 kali. 7,25 kali 10 berpangkat. Jadi supaya komanya ada di belakang angka 7. Ini saja nolnya sudah 9. 9, 10, 11. Berarti ini pangkat 11. Kemudian 3,71 kali 10 berpangkat. Nah, supaya komanya bergerak di belakang angka 3, kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi pangkat min 4. Kita lihat di sini yang merupakan jawabannya adalah pilihan yang D. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya mengenai fungsi yang tadi, menyamakan variabelnya. Untuk yang nomor A, 6 berpangkat 2x dikurangi 1, ini sama dengan 216. Kemudian 6 2x kurang 1, ini sama dengan, nah 216 berarti kita harus samakan dengan 6 berpangkat berapa. Nah, coba kita kalau kita kalikan 6 kali 6 kan baru 36. Kita kalikan 6 lagi. Oh, ternyata 6 berpangkat 3. Selanjutnya kita bisa tuliskan di sini kembali 6 berpangkat 2x kurang 1 sama dengan 6 pangkat 3. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, berarti kita tinggal menyamakan nilai di atasnya menggunakan prinsip PLSP. Jadi min 1-nya bisa kita pindahkan ke ruas kanan sama dengan 4, berarti x-nya sama dengan 4 dibagi 2 adalah 2. Kemudian kita lanjut ke yang nomor B. 1/9 berpangkat 4x dikurangi 5 sama dengan 81. Nah, 9 bisa kita ubah menjadi 9 pangkat min 1. 4x kurang 5. Kemudian untuk 81-nya berarti 9 pangkat 2. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, kita tinggal menyamakan pangkatnya saja. Berarti min 4x plus 5 sama dengan 2. Min 4x sama dengan 2 kurang 5 min 3. Berarti x-nya adalah min 3 per min 4 atau 3/4. Dan yang terakhir, yang C, 25 berpangkat 3x sama dengan 125 berpangkat 4x dikurangi 2. Nah, sekarang berarti di sini kita buat menjadi 5 berpangkat. 2 berpangkat 3x, begitu juga 125-nya. Sekarang pangkatnya bilangan pokoknya sudah sama, berarti tinggal mengerjakan perpangkatannya saja. 2 kali 3 adalah 6x, kemudian 3 kali 4x kurang 2. Nah, ini bisa kita bagi 3, 4x kurang 2. Nah, pindahkan variabelnya. Min 2x sama dengan min 2, berarti x-nya sama dengan min 2 dibagi min 2 sama dengan 1. Oke, berarti kita sudah menyelesaikan untuk permasalahannya. Kita lanjut lagi.
Nah, sekarang kita ke bilangan berpangkat pecahan dan bentuk akar. Yang pertama yang kita akan pelajari itu adalah mengenai penarikan bentuk akar. Yang kedua, berkaitan dengan bilangan berpangkat bilangan rasional. Bilangan rasional itu maksudnya adalah bilangan pecahan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan sifat-sifat operasi hitung, bilangan berpangkat rasional. Yang keempat, mengenai bentuk akar dan sifat-sifatnya. Yang kelima, mengenai operasi aljabar bentuk akar. Dan yang keenam, itu berkaitan dengan merasionalkan aljabar bentuk akar. Penarikan bentuk akar. Operasi penarikan akar pangkat merupakan kebalikan dari operasi perpangkatan. Nomor A, untuk setiap X lebih besar daripada 0, N bilangan genap dengan dan X-nya sama dengan A berpangkat N berlaku sebagai berikut. N akar X sama dengan N akar A berpangkat N sama dengan A. Jadi kalau misalkan akarnya dan pangkatnya sama, jadi bisa dihilangin aja. Akar dan pangkatnya itu sama-sama dibagi N, didapatkan A. Yang B, untuk setiap N bilangan ganjil dan X sama dengan A berpangkat N berlaku sebagai berikut. N akar X sama dengan N akar A berpangkat N sama dengan A, dan N akar min X sama dengan N akar min A berpangkat N, pangkatnya sama tapi dia bilangan ganjil, maka jawabannya itu adalah negatif. Nah, kemudian contohnya, akar A kali akar A sama dengan A. 3 akar A kali 3 akar A kali 3 akar A. Jadi A nya ditulis sebanyak 3 kali, akarnya juga 3 kali, maka karena sama jadi bisa dihilangin, ketemunya A. Begitu juga dengan 4 akar A kali 4 akar A kali 4 akar A kali 4 akar A. Akarnya adalah 4, perpangkatannya juga A-nya ada 4, maka bisa dihilangin menjadi A aja. Nah, begitu juga bentuk umumnya, kalau dipangkatkan sebanyak N faktor, berarti dihilangin akarnya, N akarnya, sehingga didapatkan A. Bilangan berpangkat bilangan rasional. Untuk X dan N, bilangan real dan N-nya lebih besar atau sama dengan 0 berlaku sebagai berikut. X berpangkat 1/N merupakan akar pangkat N dari X dan dapat dituliskan X berpangkat 1/N sama dengan N-nya ditulis di atasnya akar X berpangkat 1, jadi pangkat 1-nya nggak usah ditulis, X saja. Selanjutnya, menggunakan analogi yang sama, bentuk X berpangkat M/N dapat diubah ke suatu bentuk akar untuk X, M, dan N, bilangan real dan N itu tidak sama, itu lebih besar sama dengan 0, berlaku X berpangkat M/N sama dengan X berpangkat M dikalikan dengan pangkat 1/N, atau N-nya ditulis di atas akar X berpangkat M. Nah, sebagai contoh misalkan, ubahlah bentuk 2 berpangkat 2/3 ke dalam bentuk akar. Ini bisa dituliskan menjadi 2-nya tulis dulu. Kita lihat dulu
2/2/3 sama dengan, kita lihat 3-nya. Jadi 3 ditulis terlebih dahulu akar, kemudian 2 yang ini kita tulis baru pangkatnya. Nah, sudah selesai. Yang kedua, atau 2/2 ini kan sama dengan 4, berarti dituliskan 3 akar 4. Selanjutnya 3 akar 16 ubah menjadi bentuk berpangkat 2 pangkat n. Maka ini bisa ditulis 3 akar 16 itu 2 berpangkat 4 sama dengan 2-nya tulis terlebih dahulu, pangkatnya, baru pecahannya atau per 3-nya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sebagai latihan, tuliskan dalam bentuk pecahannya, pangkat pecahannya. Untuk yang pertama, ini bisa dituliskan 3-nya dulu tulis. Ingat ya yang penyebutnya, akar 4/2. Kita lanjut lagi. 5-nya tulis dulu penyebutnya, ingat 12 berpangkat 3. Penyebutnya tulis dulu akar 9 berpangkat 4. Nah, begitu juga untuk yang 3 akar 5/2, berarti 5-nya tulis dulu, baru pecahannya 2/3. Begitu juga dengan 8 berpangkat 3/4. 9 berpangkat 5/3. Oke, kita lanjut. Nah, sifat-sifat operasi hitung bilangan perpangkatan rasional. Untuk A dan B bilangan real, B tidak sama dengan 0, dan M, N merupakan bilangan rasional, maka berlaku hampir sama seperti sifat-sifat yang berlaku pada bilangan berpangkatan yang tadi. Misalkan A berpangkat M kali A berpangkat M, bilangan pokoknya sama, dikalikan maka pangkatnya ditambahkan. Begitu juga dengan pembagian, berarti pangkatnya dikurangi. Pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikalikan. Bilangan pokok yang sama dikalikan, maka bisa dikalikan terlebih dahulu baru dipangkatkan. Begitu juga untuk pembagian, bisa dibagi dulu baru dipangkatkan. Nah, sebagai contoh, 4 berpangkat setengah dikurangi 16 berpangkat 3/4 ditambah 32 berpangkat 1/5. Nah, di sini kita bisa ubah terlebih dahulu. 4-nya adalah 2/2, 16-nya adalah 2/4, 32-nya adalah 2/5. Sehingga bisa kita kalikan, pangkat dipangkatin berarti dikaliin. 2 berpangkat 2 kali 1/2 dikurangi 2 berpangkat 4 kali 3/4 tambah 2 berpangkat 5 kali 1/5, didapatkan 2/1 dikurangi 2/3 ditambah 2/1 sama dengan 2 kurang 8 ditambah 2 sama dengan min 4. Nah, contoh lagi, 5 berpangkat 3/4 kali 25 berpangkat 1/4 kali 125 berpangkat min 2/3. Nah, kita bisa ubah terlebih dahulu yang 25 dan 125-nya. 25 adalah 5/2. 125 adalah 5 berpangkat 3. Baru pangkatnya kita kaliin.
5 berpangkat 3/4 kali 5 berpangkat, ini 2-nya bisa dicoret dengan 4, berarti pangkat setengah. Kali, ini 3-nya bisa dicoret, pangkat min 2. Ingat perkalian, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya ditambahkan. 3/4 ditambah setengah ditambah min 2. Tinggal menyamakan penyebut, berarti 3/4 tambah 2/4 dikurangi 8/4. Tinggal 2 ditambah 3 dikurangi 8, didapatkan min 3/4. 5 berpangkat min 3/4. Nah, sekarang kita ke latihan soalnya lagi. Untuk soal yang pertama, 3 berpangkat 1/3 ditambah 7 berpangkat 7 kali 3 berpangkat 1/3 dikurangi 12 kali 3 berpangkat 1/3. Ini bisa dituliskan. Kalau tidak ada angka di depannya, berarti kita bisa isi angka 1. Nah, karena semua sudah memuat 3 berpangkat 1/3, tinggal angka di depannya saja yang kita operasikan. Jadi 7 ditambah 1 adalah 8, dikurangi 12 adalah 4. Berarti ini bisa dituliskan min 4 kali 3 berpangkat 1/3. Oke, sudah selesai. Kemudian yang nomor B, 729 berpangkat 11/6 kali 1/243 berpangkat 2/5 kali 1/36 berpangkat min 2. Sama dengan, biasanya di sini triknya adalah kita lihat penyebutnya. Maka ini pasti 3 berpangkat 6 berpangkat 11/6 kali 1/3 juga berpangkat 5 berpangkat 2/5 kali 1/6 berpangkat 2 pangkat min 2. Nah, ini kita bisa coret. Dapatkan 3 pangkat 11 kali, ini kita coret juga, kali 1/3 pangkat 2 kali, nah ini kan pangkat negatif, dia bawa ke atas menjadi 6 berpangkat min 4. Didapat 3 berpangkat, karena bilangan pokoknya sama, dibagi berarti pangkatnya dikurangi, 11 dikurangi 2 didapatkan 9 kali 2 kali 3 berpangkat min 4. Nah, ini sama dengan 3 pangkat 9 kali 2 pangkat min 4 kali 3 pangkat min 4. Nah, di sini kita dapatkan 3 berpangkat, karena bilangan pokoknya sama, berarti 9 kurang 4. 2 pangkat min 4. Atau ini bisa dituliskan 3 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 4. Lanjut yang nomor C, 27 A berpangkat 2/3 B berpangkat 5/2 dibagi 3 A pangkat min 2 B pangkat setengah berpangkat min 1. Ingat, pangkat negatif itu sama dengan adalah dipindah menjadi pangkat positif. Nah, 27-nya ini kita biarkan lebih dahulu, atau kita mau ubah juga boleh. Ini adalah 3 berpangkat 3 A berpangkat 2/3 B berpangkat min 5/2. Nah, ini kita pindahkan bawa ke atas, karena pangkat min 1 menjadi 3 A pangkat min 2 B pangkat setengah. Nah, ini sama dengan 3-nya sekarang kan jadi 4. 3 pangkat 4 A 2/3, A-nya min 2, B-nya min 5/2, B-nya adalah setengah. Sama dengan 3 pangkat 4
A-nya tinggal samakan penyebut. 2/3 dikurangi 6/3. B-nya adalah min 5/2 ditambah 1/2. 3/4 itu adalah 81. A berpangkat. Nah, 2 dikurangi 6 menjadi min 4/3. B-nya adalah min 4/2. 81 A 4/3. B-nya adalah min 2. Nah, ini bisa kita ubah menjadi pangkat positif. A-nya berpangkat 4/3, B-nya pangkat 2. Nah, udah selesai. Nah, ini tadi kita sudah menyelesaikan pembahasannya. Kita lanjutkan lagi ke pembahasan berikutnya. Kita hapus terlebih dahulu ini. Sekarang tentang bentuk akar dan sifat-sifatnya. Yang pertama, sifat perkalian bentuk akar. Untuk A lebih besar atau sama dengan 0 dan B lebih besar atau sama dengan 0, jika akar A kali akar B sama dengan, akarnya cukup dituliskan sekali aja, A kali B. Begitu juga untuk pembagian. Asalkan B-nya tidak sama dengan 0 atau tidak sama dengan negatif atau lebih besar daripada 0. Akar A dibagi akar B sama dengan, tulis akarnya sekali aja, A dibagi B. Contohnya, akar 3 kali akar 5, dituliskan akar 3 kali 5 sama dengan akar 15. Yang nomor 2, akar 7 kali akar 6. Jadi tulisnya sekali aja, akar 7 kali 6 sama dengan akar 44. Akar 50 sama dengan akar 25 kali 2. Nah, sekarang akar 25 kita bisa nyari. Adalah 5 sama dengan 5 akar 2. Begitu juga dengan akar 30 dibagi akar 6, ditulisnya bisa sekali aja, 30 dibagi 6 didapatkan akar 5. Ini contoh yang tadi. Kita ke operasi aljabar bentuk akar. Penjumlahan bentuk akar. Bentuk akar sejenis dapat dijumlahkan. Maksudnya, kalau akarnya itu sama, maka cukup angka depannya saja yang ditambahkan. Untuk pengurangan juga sama. Kalau akarnya sudah sama, maka cukup angka di depannya saja yang dikurangi. Nah, lanjut lagi untuk perkalian. Misalkan A akar C kali B akar D, maka angka-angka di luar akarnya itu kita kalikan, angka di dalam akar itu kita kalikan di dalam akar. Berlaku juga untuk pembagian. Angka-angka di depan akar itu kita bagi, sedangkan angka di dalam akar kita juga bisa bagi. Sebagai contoh misalkan, 2 akar 12 ditambah 9 akar 3 dikurangi 3 akar 27. Sama dengan 2 akar 12-nya kita pecah menjadi 4 kali 3 ditambah 9 akar 3 dikurangi 3 akar 27, itu adalah 9 kali 3. Nah, sekarang kita buka. Tadi kan akar 4 kali 3 bisa dipecah menjadi 2, yaitu akar 4 dan akar 3. Begitu juga akar 9 dengan akar 3. Nah, selanjutnya kita cari akarnya yang bisa ditentukan. Akar 4 itu 2, akar 9 itu 3. Barulah kita menyelesaikan perkaliannya. 2 kali 2 akar 3 dapat 4, 9 akar 3, 3 kali 3 itu adalah 9 akar 3. Nah, kebetulan ini bisa dikurangi, dihilang, didapatkan 4 akar 3. Begitu juga dengan perkalian distributif.
Akar 5 kali 6 dikurangi 5 akar 20 sama dengan akar 5 kali 6 dikurangi akar 5 kali 5 kali akar 20. Nah, akar 20 nya kita pecah lagi menjadi 5 kali 4. Nah, sekarang didapatkan 6 akar 5 dikurangi 5, angkanya maju, akar 5 kali akar 5 kali 4 nya ini adalah 2. Nah, akar 5 kali akar 5 tadi kan sama dengan akar 25. Akar 25 nya adalah 5. Maka didapatkan 5 kali 5 kali 2 nya 50. Maka jawabannya 6 akar 5 dikurangi 50. Nah, sekarang kita ke latihan soalnya. Untuk yang pertama, kalau misalkan 10 akar 3 dikurangi 2 akar 3 dikurangi 4 akar 3 ditambah 2 akar 2. Kalau kita lihat di sini kan ada 2 akar yang berbeda, yaitu akar 3 dengan akar 2. Karena akar 3-nya ini memiliki angka yang sama, yaitu akar 3, maka cukup operasikan angka di depannya saja. 10 kurang 2 kurang 4 akar 3 ditambah 2 akar 2. 10 kurangin 2, 8. 8 dikurangi 4, 4. 4 akar 3 ditambah 2 akar 2. Selesai. Jadi kalau dilihat di pilihannya adalah B. Begitu juga nomor B, 20 dibagi akar 30. Ini kan bisa dituliskan menjadi akar 20 dibagi akar 30. Tulisnya sekali aja akarnya. 20 per 30, ini coret. Nah, ini didapatkan akar 2 per 3. Nah, kita belum membahas tentang merasionalkan. Nanti merasionalkan itu maksudnya adalah mengubah supaya penyebutnya tidak ada akar. Nah, supaya bisa diubah seperti itu, jadi untuk sementara bisa diterima dulu akar 3 ini menjadi 2 kali 3 sama dengan 1 per 3 akar 6. Nah, sebentar kita akan masuk lagi ke pembahasan merasionalkan bilangan bentuk akar. Nah, jadi jawabannya di sini adalah pilihannya C. Oke, kita lanjut dulu pembahasannya. Nah, sekarang merasionalkan aljabar bentuk akar. Merasionalkan bentuk penyebut pecahan bentuk A per akar B. Jadi didapatkan, nah seperti yang tadi, yang sebelumnya, kalau A per akar B ditulisnya menjadi A per akar B kali akar B per akar B sama dengan A akar B per B. Contohnya, kalau misalkan punya 3 per akar 2, maka jawabannya adalah 3 per 2 akar 2. Jadi langsung aja ya. Nah, itu didapatkan seperti ini. Nah, kita ke nomor B. Rasionalkan penyebut pecahan berikut. Coba perhatikan di sini bentuknya. Kalau A per B ditambah akar C, maka pengalinya adalah B dikurangi akar C. Nah, kalau di sini tambah, di sini kurang, berarti itulah yang disebut sebagai sekawan. Nah, kalau kita lihat di sini jawabannya adalah A kurung B kurang akar C per. Nah, kalau kita lihat di sini A tambah B kali A kurang B berarti A pangkat 2 kurang B pangkat 2. Jadi di bawahnya itu merupakan hasil pengurangan dari masing-masing perpangkatan kuadrat dari kedua bilangan. Sebagai contohnya di sini, misalkan kita punya 3 per 4 ditambah akar 2 gitu misalkan.
Maka jawabannya adalah 3 kurung 4 tambah jadi kurang dibagi dengan dikuadratkan di bawahnya. 4 kuadrat dikurangi akar 2 juga dikuadratin. Nah, menjadi 3 kurung 4 kurang akar 2 per 16 dikurangi 2. Atau ini 3 per 14 kurung 4 kurang akar 2. Nah, ini seperti ini. Begitu juga untuk pengurangan. Kalau pengurangan berarti tinggal ditambahkan. Contohnya 3 per 4 dikurangi akar 2, maka ditulisnya 3 kurung 4 ditambah akar 2. Nah, bisa dilihat kalau ini tambah, maka ini kurang. Kalau ini kurang, maka di atasnya tambah. Sama juga di bawahnya dikuadratkan. 16 dikurangi 2. Menjadi 3 per 14, 4 ditambah akar 2. Nah, dengan cara yang sama, untuk yang nomor D dan juga nomor E, dituliskan gini aja. Kalau A per akar B ditambah kurang akar C, maka jawabannya itu adalah A kali akar B. Ingat, tambah menjadi kurang, kurang jadi tambah. Kurang jadi tambah akar C per di bawahnya dikuadratin, karena keduanya ada akar berarti tinggal dikurangi aja. Nah, seperti ini. Contohnya misalkan 3 per akar 5 ditambah akar 2. Ini bisa ditulis 3 kurung akar 5 dikurangi akar 2. Ingat, tambah jadi kurang. Dibagi dengan 5 kurang 2. 5 kurang 2 kan 3. Jadi 3 bagi 3 kurung akar 5 kurang akar 2. Ini dicoret. Didapatkan akar 5 kurang akar 2. Oke, kita hapus dulu. Lanjut kita ke bagian berikutnya. Nah, ini adalah contohnya. Misalkan punya 10 per akar 5, maka dituliskan menjadi 10 per 5 akar 5. Nah, 10 per 5 nya kan bisa dicoret jadi 2 akar 5. Nah, yang B, min 20 per akar 3 kurang 1. Min 20 per akar 3 kurang 1, ini bisa ditulis min 20. Ingat, kalau kurang itu berarti tambah, dipangkatkan 2 berarti ini 3 kurang 1. Min 20 akar 3 tambah 1 per 2. Ini tinggal dibagi, min 10 akar 3 tambah 1, atau buka kurungnya menjadi min 10 akar 3 ditambah min 10 kali 1 berarti min 10 kali 1 berarti min 10. Nah, ini jawabannya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah latihannya. Kita coba untuk menjawab untuk nomor 1. 2 akar 54 ditambah 4 akar 6 per 4 akar 8 dikurangi 3 akar 2 sama dengan 2 akar. Nah, 54 itu kan 9 kali 6 ditambah 4 akar 6 per 8 itu adalah 4 kali 2. Nah, sama dengan kita keluarkan akarnya. 2 kali akar 9 itu 3 akar 6 tambah 4 akar 6 per
Akar 4 itu ada 2, berarti 4 kali 2 akar 2 dikurangi 3 akar 2. 6 akar 6 ditambah 4 akar 6 per 8 akar 2 dikurangi 3 akar 2. Nah, ini sama dengan 6 ditambah 4, 10 akar 6 dibagi 8 dikurangi 3 adalah 5 akar 2. Nah, ingat, angkanya boleh dibagi, akarnya juga bisa dibagi. 10 bagi 5 adalah 2, akar 6 bagi 2, 2 akar 3. Sedangkan untuk jadi pilihannya di sini adalah 2 akar 3. Kemudian yang nomor 2, 2A, 2 akar 2 kali akar 10 dibagi 3 akar 5 kurang 1. Ini bisa diubah menjadi 2 akar 20 per 3 akar 5 kurang 1. Nah, 20 itu kita pecah menjadi 4 kali 5. 3 akar 5 kurang 1. Akar 4-nya kita pecah lagi menjadi 2. 2 kali 2 akar 5 per 3 akar 5 kurang 1. Nah, ini sama dengan 4 akar 5. Nah, kita rasionalkan. Ingat, akar kalau kurang di bawah berarti di atasnya tambah. 3 kurung 5 kurang 1. Ingat, akar dipangkatin 2 kan hilang akarnya, dikurangi 1 pangkat 2 ya 1. Sama dengan 5 kurang 1 kan 4. 4 dibagi 4, jadi kita bisa hilangkan. Nah, sehingga jawabannya adalah akar 5-nya bisa kita masukkan 1 per 3, 5 ditambah akar 5. Kenapa 5 di sini? Karena akar 5 kali akar 5 kan akar 25. Akar 25 adalah 5. Ditambah 1 kali akar 5 ya akar 5. Ini sudah, sekarang kita ke yang B. Akar 8 dikurangi 4 dibagi akar 18 ditambah 3. Nah, akar 8 itu adalah 4 kali 2 atau 2 akar 2 dikurangi 4. Akar 18 itu adalah 9 kali 2. Berarti keluarin 9-nya jadi 3 ditambah 3. Nah, untuk merasionalkan ini berarti kita kurangkan. Ini di bawahnya kan tambah, berarti kurang di atasnya. 3 akar 2 dikurangi 3 dibagi, ini kita kuadratkan, berarti 9 2 kurang 1 sama dengan 3-nya bisa kita keluarin, sama 2. 2 kali 3 akar 2 kurang 2 akar 2 kurang 1 per 9. Nah, ini bisa kita hilangkan 3 dengan 9 menjadi 3. Kita dapatkan 2 per 3. Tinggal mengalihkan yang di dalamnya. Akar 2 kali 2 berarti 2. Akar 2 kali 1 berarti min akar 2. Dikurangi 2 akar 2 ditambah 1. Ingat perkalian aljabar. Nah, ini sama dengan 2 per 3. 2 ditambah 1 adalah 3. Dikurangi 3 akar 2. Nah, 3-nya bisa dicoret juga. Ini coret sama ini, masukkan 2-nya, berarti 2 dikurangi 2 akar 2. Ini udah selesai. Oke, kita lanjutkan lagi.
Dan ini adalah halaman terakhir untuk di pembahasan bilangan berpangkat dan bentuk akarnya. Kita akan lanjutkan lagi untuk di bab 2 pada video selanjutnya. Terima kasih.